Dan sekarang ini ada sahabat Hindun yang ada di Purworejo Kota. Assalamualaikum Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bagaimanakah Al-Quran bisa menjadi penyembuh untuk beberapa penyakit? Dan adakah juga bacaan khusus untuk bapak saya yang sedang sakit keras? Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo, sahabat Hindun di Purworejo Kota. Terima kasih saudara Hindun. Saudari Hindun ya, yang menanyakan tentang Al-Quran sebagai penyembuh. Iya, Al-Quran sebagai penyembuh. Jadi kalau kita perhatikan secara teknis itu yang insya Allah berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Ini adalah Al-Quran itu diturunkan sebagai obat. Bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman, sekali lagi iman. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Maka tidak ada apa-apanya untuk orang-orang yang zalim. Nah, maka yang bisa menggunakan Al-Quran sebagai sifat, sebagai obat itu orang yang beriman. Maka disinilah dikatakan kalau dalam singiran Jawa, tombo ati iku limo wernane. Jadi ada 5 tombol hati iya. Maca Quran tangan angen ing maknane. Nah, itu baca Al-Quran. Tapi tidak ada amalan khusus. Ya baca Al-Quran. Kaping pindho salat wengi lakonono. Padahal ada salat tahajud. Kaping 3 wong kang soleh kumpulono. Kumpul dengan orang soleh, orang yang baik. Kaping 4 zikir wengi ingkang suwe, zikir malam yang lama. Jadi barang siapa yang menjalani 5 perkara itu, insya Allah akan mengijabah. Jadi zikir malam dan puasa. Wetengi ro ingkang luwe itu maknanya untuk berpuasa. Zikir wengi yang suwe itu artinya kita itu kalau dalam bahasa Jawa ini ya mangan longan turu longan. Artinya mangane dilong dengan puasa. Tidurnya dilong itu dengan sholat malam, zikir diperbanyak. Nah, zikirnya bisa dengan membaca Al-Quran termasuk zikir. Ini. Nah, kalau kita normatif ya baca ini sekian ribu, ya boleh saja, bisa saja. Tapi maksudnya nggak begitu. Diimplementasinya nggak begitu. Maka betul Al-Quran menjadi obat. Tidak hanya obat, penangkal. Maka juga jangan kaget kalau ada cerita. Karena orang itu membuktikan sulit. Orang diwaca ke Yasin wetenge abu. Ya. Ada itu cerita. Tidak usah kaget. Ada seorang wanita dicintai selalu menolak dibacakan surat Yusuf. Akhirnya juga mau menerima. Ya itu memang bagian-bagian daripada obat hati. Maka yang lebih banyak itu adalah obat
obat hati. Ini bukan patah tulang lalu diobatin dengan bacakan Al-Quran. Ada terapnya masing-masing. Itu pada tindakan medis ya Ustadz ya. Nah itu ada wilayahnya. Tapi ya boleh saja dengan baca Al-Quran itu bisa sembuh, ya boleh saja. Cuma kan rasio kita ini harus digunakan. Artinya kalau patah tulang ya mungkin pada yang namanya tukang pijet sangkal putung, itu juga bisa. Ikhtiar ya Ustaz. Ikhtiar kita mungkin dioperasi pada dokter yang spesialis bedah tulang. Nah ini. Begitu juga kalau kita ini kesulitan melahirkan barangkali, ya dikasih doa tetap betul. Bisa saja dengan doa bacakan Al-Quran menjadi cepat lancar. Tapi kadang ada tataran yang memang harus sesar. Ya. Nah, disitulah kita dituntut cerdas sebagai orang Muslim. Jangan termakan oleh doktrin normatif tekstual, tapi kita perlu empirik, historik, kontekstual menuju filosofis. Ini jadi yang lebih penting ke sana. Ya kalau kita ini hanya mengandalkan doa, pasalnya tidak. Tapi harus tahu bahwa seperti kemarin yang sudah kita terangkan, ada rezeki yang jatah, tapi ada pula rezeki yang harus ikhtiar. Begitu ke kesembuhan. Ada kesembuhan yang bisa langsung sembuh. Tapi juga ada kesembuhan yang memang harus dengan ikhtiar, seperti contoh operasi. Itu kalau memang ditemukan di dalam ususnya itu sudah terkena usus buntu, hasil rongsen, ya operasi potong ususnya. Kalau kita korengan, apa itu? Koreng apa bahasa? Luka lah ya Ustaz ya. Enggak. Penyakit koreng itu bukan luka itu loh. Seperti contoh gula, harus amputasi. Ini maka dalam Al-Quran pun banyak ayat yang menyatakan afala ta'qilu, afala tatafakkarun. Apa enggak berakal kamu? Apa kamu tidak berpikir? Ada juga hal yastawil ladina ya. Apa sama orang tahu dengan orang tidak tahu? Kalau ekstrimnya apa sama orang buta dengan orang buta dengan orang melihat? Beda harus. Disinilah maksudnya ayat-ayat ini menuntut kita berpikir sehingga berdasarkan ilmu penyakit ini penyelesaiannya dengan cara apa? Apa cukup doa? Kalau cukup ya silahkan. Tinggal penyakitnya. Tapi bukan bacaan khusus ya Ustadz ya. Kalau misalnya mau baca Al-Quran ya membaca saja, bukan mengkultuskan satu bacaan untuk satu penyakit misalkan. Ya. Ya dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan puasa ini, ya memohon semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Maka Rabbik firli warhamni wajibni warfani wahdini wa'afini, sehat. Dia mohon sehat. Nah, tapi kadang kita ini kan dalam sholat sendiri tidak komunikatif. Jadi membacanya Rabbik warhamni wajibni warfani Allahu akbar kan begitu. Nah mestinya kita dalam sholat pun Rabbik firli warhamni, ampunilah dosaku, belas kasihnya aku, wajibni cukupkanlah aku, warfa'ni angkatlah derajatku, warzuqni berilah aku rezeki.
wahdini petunjuklah aku, wa'afini sehatkanlah aku, wa'fu anni hapuskanlah dosa-dosaku. Jadi memohon kita merasa ka'anna katarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa seolah-olah melihat apa, fa'innahu yaraka, yakinlah Allah itu melihat kamu. Nah ini yang kita ini sering apa ya, mohon maaf, sholat ukur yang penting aku wis sholat ini. Tapi sholat itu tidak masuk di dalam hati. Ya karena apa? Ya hanya melaksanakan rutinitas saja, menggugurkan kewajiban. Maka sesungguhnya dengan sholat pun kita sudah memohon kesehatan, memohon rezeki, memohon dicukupkan. Kenapa kita nggak cukup? Nah, karena kita kurang syukur. Nah, kembali pada pokok persoalan. Jadi bukan ada ayat-ayat khusus yang dibaca sekian ribu atau ada. Maaf, mungkin keterbatasan saya. Nah, tidak ada ayat-ayat khusus yang untuk dibaca. Tapi kalau doa-doa khusus, insya Allah ada. Iya. Doa. Tapi kalau ayat, saya belum menjumpai. Mungkin keterbatasan saya. Gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.